Ide inovatif datang dari Presiden Jokowi yang ingin mengubah kelapa jadi biofuel, bahan bakar alternatif untuk pesawat terbang. Ini disampaikan Jokowi saat konferensi dan pameran kelapa internasional ke-51 di Surabaya. Kenapa Dalam pertemuan khusus sejumlah petinggi Bank Dunia atau World Bank dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, salah satunya Managing Director of Operation World Bank Anna Jerdi, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sangat kuat, solid dan terbaik di antara negara-negara lain. Dalam Tersisa 3 pekan sebelum upacara kemerdekaan perdana digelar di Ibu Kota Nusantara, update terkini, air bersih telah mengalir di kawasan IKN. Dalam laman media sosial Kementerian PUPR, rangkaian tes pengaliran air tahap 3 telah dilakukan dari instalasi pengolahan air minum Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan, ini air minum bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan. Di tahap awal, stasiun pengolahan air minum Sepaku ditargetkan akan melayani kantor dan istana presiden, komplek kementerian, hunian ASN hingga rumah tapak serta fasilitas umum seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit. Nah, kalau sumber airnya sudah siap, artinya Presiden Jokowi pun dalam waktu dekat siap berkantor di IKN. Jadi satu persatu sudah mulai progres nih, ya kan? Kementerian PUPR mengabarkan bahwa progres pembangunan jalan tol Balikpapan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 90%. Selamat datang di Perspektif, teman-teman. Ada banyak sekali program-program dari Pak Jokowi yang begitu jadi terobosan ya untuk negara ini. Dan memang fokus dari Pak Jokowi adalah memberikan kemanfaatan yang besar, sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Termasuk kemarin tuh ada sebuah pertemuan tentang komoditas kelapa ya. Nih ada satu ide yang menarik dari Pak Jokowi adalah menjadikan kelapa jadi bahan bakar untuk pesawat. Waduh, ini bakal seru nih kalau bisa terwujud ya. Ide inovatif datang dari Presiden Jokowi yang ingin mengubah kelapa jadi biofuel, bahan bakar alternatif untuk pesawat terbang. Ini disampaikan Jokowi saat konferensi dan pameran kelapa internasional ke-51 di Surabaya. Kenapa kelapa? Indonesia punya cadangan kelapa besar, 3,8 juta hektar lahan menghasilkan 2,8 juta ton kelapa per tahun. Wow, banyak banget kan? Mengolah kelapa jadi biofuel tak hanya mendukung industri kelapa lebih hijau, tapi juga bisa dorong ekonomi nasional. Dengan potensi kelapa yang kita miliki, Indonesia bisa meningkatkan nilai tambah komoditas ini. Bayangkan, para petani bisa mendapat manfaat ekonomi lebih besar. Negara kita memang produsen kelapa terbesar dunia dengan nilai ekspor mencapai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat. Belum lagi kalau limbah kelapa diproses jadi biofuel, bisa menambah keuntungan besar juga loh. Seperti contoh, sawit jadi biodiesel. Pada 2023, biodiesel menghemat devisa 404,32 triliun rupiah dengan menurunkan impor solar. Kalau kelapa diolah jadi biofuel, ini bakal jadi langkah cerdas guys. Tapi mungkin ada yang ragu, bisa nggak sih Indonesia bikin biofuel? Tenang aja, kita punya teknologi buat produksi bahan bakar nabati. Salah satunya HVO. Pertamina udah bikin green diesel dari sawit, tebu, dan jagung. Artinya, keinginan Jokowi bisa terwujud. Dua alasan penting mengapa ini harus dilakukan. Pertama, mengurangi impor bahan bakar fosil. Ketergantungan impor bikin neraca perdagangan tertekan. Kalau bisa produksi sendiri, kita bisa tingkatkan ketahanan energi nasional loh. Kedua, transisi energi untuk kurangi emisi. Bahan bakar fosil penyebab utama emisi gas rumah kaca. Indonesia perlu dukung energi terbarukan. Ini penting buat lingkungan dan kekuatan energi nasional kita. Jokowi udah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Komitmen ini pastinya bakal dilanjutkan Prabowo Subianto. Masih ingat waktu Pak Prabowo bilang singkong bisa jadi bahan bakar? Itu visioner loh. Jokowi dan Prabowo punya visi yang sama soal inovasi bahan bakar ramah lingkungan. Jadi tenang aja guys. Prabowo pasti lanjutkan inisiatif biofuel ini. Dengan kelapa, sawit, tebu, jagung, Indonesia bisa jadi negara pelopor energi hijau.
Kita bisa jadi contoh global dalam menjaga lingkungan sambil meningkatkan ekonomi. Udah siap jadi negara lebih hijau? Kesiapan itu bisa terlihat daripada kita merespon ide-ide ini. Karena kebanyakan dari kita melihat ide yang tidak biasa, itu pasti pertama-tama itu mencemooh, ya kan? Iya dong, pasti. Kalian kan begitu. Oh enggak ya? Menerima? Bagus. Kadang kita melihat ide itu jangan langsung mencemooh. Ketika Pak Prabowo mengatakan singkong itu bisa jadi bahan bakar dulu itu ya, itu beberapa orang rame itu, wah mengada-ngada dan seterusnya. Padahal itu ada penelitiannya. Termasuk ini nih Pak Jokowi mengatakan kelapa bisa jadi bioaftur, bahan bakar minyak untuk pesawat. Ada penelitiannya, ada cara. Masa presiden ngasal ngabur kan nggak mungkin ya. Nah ini mungkin beberapa orang juga waduh mengada-ngada nih Pak Jokowi lagi mendongeng. Enggak, ini ada, ilmunya ada gitu. Nah kalau kita pengen negara kita tuh juga mandiri secara ekonomi dan juga memperhatikan soal lingkungan juga nih, kita harus mendukung ide-ide seperti ini. Seperti Pak Prabowo, ide tentang singkongnya, Pak Jokowi tentang kelapanya, ini perlu kita dukung teman-teman. Kalau beneran terjadi kan wah, berarti Indonesia penemuan nih, bagus dong ya. Negara-negara lain juga akan melirik, apalagi Indonesia punya cadangan soal kelapa itu melimpah. Jadi kita yang diuntungkan nih. 5 mega proyek Indonesia yang bikin dunia kagum. Jalan tol Trans Sumatera, jalan tol terpanjang di Indonesia yang menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Sumatera dari Aceh hingga Lampung dengan menelan biaya sekitar 572 triliun. IKN Nusantara, proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi di Kalimantan Timur, memakan biaya sekitar 466 triliun dan tak semua ditanggung APBN. Kereta cepat Jakarta-Bandung, api kecepatan tinggi pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, kerjasama antara Indonesia dan Cina, memakan biaya sekitar 110,16 triliun. Palapari, jaringan serat optik bawah laut yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dari Sabah hingga Merauke, memakan biaya sekitar 22 triliun. Pabrik petrokimia, pabrik terbesar di ASEAN yang terletak di Kabupaten Cilegon, memakan biaya sekitar 60 triliun. Nih menarik ya. Jadi 5 mega proyek Indonesia yang bikin dunia kagum. Ada beberapa proyek-proyek Jokowi strategis masuk ke dalam list PSN, proyek strategis nasional, yang juga nanti akan diteruskan oleh Prabowo Subianto. Termasuk IKN. Dalam negeri jangan pesimis juga nih ke IKN. Orang luar menaruh perhatian besar nih ke Indonesia. Wah, Indonesia berani nih dan pembangunan juga progres. Masa kita yang sebagai masyarakatnya itu jadi pesimis? Jangan dong, orang luar aja muji gitu loh. Dalam pertemuan khusus sejumlah petinggi Bank Dunia atau World Bank dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, salah satunya Managing Director of Operation World Bank Anna Jerdi, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sangat kuat, solid dan terbaik di antara negara-negara lain. Dalam pertemuan khusus sejumlah petinggi Bank Dunia atau World Bank dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, salah satunya Managing Director of Operation World Bank Anna Jerdi, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sangat kuat, solid dan terbaik di antara negara-negara lain. Dalam kunjungan kerjanya, Bank Dunia secara khusus mengapresiasi kinerja perekonomian Indonesia yang tumbuh stabil di atas 5% dengan tingkat inflasi yang rendah. Hal ini capai Indonesia saat ekonomi dunia justru melemah akibat munculnya berbagai guncangan, seperti naiknya suku bunga, gejolak harga komoditas, dan geopolitik. Menurut Bank Dunia, hal ini merupakan suatu prestasi yang baik bagi Indonesia. Selain mengapresiasi capaian perekonomian Indonesia yang positif, kunjungan Bank Dunia ke Indonesia ini juga untuk meninjau 2 proyek, yaitu proyek irigasi untuk agrikultur dan program pengentasan stunting. Selain itu juga untuk mendengar pandangan Indonesia atas berbagai langkah reformasi World Bank Group yang sedang dilakukan. Di mana saat ini Bank Dunia sendiri tengah melakukan penyederhanaan prosedur di internal bank, pricing, new instrument and funding for global public goods, seperti climate change, dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan IFC dan MIGA. Dan juga upaya Bank Dunia memperbaiki operasi terintegrasi dengan IFC dan MIGA. Di sisi lain, pemerintah sendiri memastikan Indonesia akan terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial. Di mana APBN Indonesia akan tetap dijaga dan dikelola secara prudent,
kredibel, dan sustainable agar dapat memecahkan berbagai masalah pembangunan di Indonesia. Tuh, anggaran akan dikelola dengan profesional, prudent istilahnya ya. Untuk memenuhi semua kebutuhan, mulai dari pembangunan, untuk pengaman kebutuhan masyarakat seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar itu kan pengaman untuk masyarakat ya, kebutuhan masyarakat miskin tuh bisa tertangani dan juga tercover. Pun juga ini ada pujian loh dari Bank Dunia yang mengatakan ekonomi Indonesia tuh baik, bagus gitu. Waduh, growth, tumbuh nih gitu. Ini pujian serius loh, Bank Dunia yang kasih pujian. Bank Dunia puji ekonomi Republik Indonesia terbaik kan begitu. Nah ini menunjukkan juga bahwa potensinya tuh ada dan di-manage atau dikelola dengan benar. Itu yang membuat ekonomi jadi makin baik. Tidak cuma soal potensinya ada tapi tidak dikelola ya. Potensi tentu harus tetap digali. Tapi pengelolaan dari hasil pendapatan negara juga harus profesional. Menarik nih. Tersisa 3 pekan sebelum upacara kemerdekaan perdana digelar di Ibu Kota Nusantara. Update terkini, air bersih telah mengalir di kawasan IKN. Dalam laman media sosial Kementerian PUPR, rangkaian tes pengaliran air tahap 3 telah dilakukan dari instalasi pengolahan air minum Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan, ini air minum bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan. Di tahap awal, stasiun pengolahan air minum Sepaku ditargetkan akan melayani kantor dan istana presiden, komplek kementerian, hunian ASN hingga rumah tapak serta fasilitas umum seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit. Nah, kalau sumber airnya sudah siap, artinya Presiden Jokowi pun dalam waktu dekat siap berkantor di IKN. Jadi satu persatu sudah mulai progres nih, ya kan? Pembangunan kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan IKN rampung sudah. Selesainya proyek itu ditandai dengan terpasangnya bila terakhir dan tertinggi atau topping off Garuda di kantor presiden. Tercatat total gila Garuda itu mencapai 4.650 yang dipasang berkala sejak dimulainya pemasangan bilah perdana oleh Presiden Jokowi 10 bulan lalu. Meski kantor presiden telah siap ditempati, namun tanda-tanda Jokowi berkantor di IKN masih belum terlihat. Pada Selasa 16 Juli 2024, Jokowi mengurungkan niatnya untuk pindah ke IKN pada bulan Juli. Jokowi mempertimbangkan masih adanya sejumlah sarana dan prasarana yang masih belum mendukung aktivitas operasional di IKN. Selain itu, cuaca hujan yang menyelimuti langit IKN menjadi dalih Jokowi untuk memundurkan jadwalnya berkantor di IKN. Meski begitu, dalam pernyataan terpisah, KSP Muldoko memastikan Jokowi bakal tetap berkantor di IKN. Menurutnya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono telah memberi sinyal kesiapan Jokowi berkantor di IKN. Selain itu, Muldoko juga memastikan pembangunan di IKN masih sesuai rencana, termasuk digelarnya upacara HUT ke-79 RI di IKN. Hal itu disampaikan Muldoko pada Senin 22 Juli 2024. Di sisi lain, Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar menanti selesainya pembangunan IKN secara keseluruhan. Saat ini progres pembangunan IKN secara keseluruhan disebut baru mencapai 15%. Jokowi pun meminta masyarakat agar tidak membayangkan IKN akan selesai pada upacara perayaan 17 Agustus 2000. Tuh. Lagi nih, ada laporan progres dari pembangunan ibu kota IKN. Jadi makin optimis ya. Ini juga menjawab berbagai tudingan pesimis dari IKN akan mangkrak dan seterusnya. Lah, pembangunan masih berjalan. Mangkrak itu kalau udah stop nggak dibangun lagi. Kan masih dibangun. Orang-orang pada nggak sabar sih. Iya, saya juga paham sih. Kalian juga nggak sabar untuk melihat IKN jadi kan. Sama saya juga. Tapi sabar. Bangunnya itu nggak kayak bangun candinya Bandung Bondowoso yang cuman semalam. Nggak kayak gitu. Kementerian PUPR mengabarkan bahwa progres pembangunan jalan tol Balikpapan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 90%.
Jalan tol ini akan siap digunakan pada acara HUT RI ke-79 menghubungkan Balikpapan dengan IKN dan mempercepat mobilitas serta distribusi barang di kawasan ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, proyek ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional. Tuh. Ini lagi-lagi ya. Ini jadi apa istilahnya? Tamparan untuk para pengkritik yang katanya IKN bakal mangkrak dan seterusnya dan seterusnya. Sudah makin percaya kan? Makin optimis dong. Kita harusnya sebagai rakyat juga mendukung program-program dari pemerintah. Jadi jangan malah nyerimpetin gitu, jangan malah menjegal. Pasokan listrik di IKN aman jelang HUT RI. IKN berhasil menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya IKN Nusantara dengan jaringan transmisi tahap 1 sebesar 10 MW. Dengan demikian, Nusantara sudah dialiri dengan listrik dengan menggunakan energi terbarukan. Lantas bagaimana untuk persiapan perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia? Langsung saja kita tanyakan kepada PM Owner PLN Nusantara Power, Bapak Syarif Andrian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Syarif, mungkin pertanyaan pertama nih untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Boleh diceritakan bagaimana spesifikasi dan cara kerja dari PLTS ini? Siap. Terima kasih sebelumnya, selamat datang di PLTS IKN. Saat ini kita berada di WP3 Selatan, KIKN. Jadi saat ini kita di sisi 10 MW. Kita punya 21.600 panel. Pasokan Tuh, pasokan listrik juga sudah ready. Kemarin kan yang dikeluhkan oleh Jokowi, listrik sudah masuk belum? Air sudah masuk belum? Internet sudah ada belum? Nah ini Pak Bas langsung gercep set diatasin. Air baku dari bendungan Sepaku sudah mulai dialirkan, udah mulai diatur. Bahkan tadi keterangannya adalah air yang mengalir ke rumah-rumah menteri itu sudah dalam bentuk air yang sudah dibersihkan, diproses bersih gitu, bahkan sudah bisa langsung diminum gitu. Gimana teman-teman? Makin percaya kan progres pembangunan dari IKN ini nyata, nggak mangkrak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang itu kan gitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba kasih komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, segini dulu video kali ini. Saya Abdul, salam.